Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Andi Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari teman-teman siapkan dulu alat-alat belajar yang perlu disiapkan seperti modul dan buku catatan untuk nanti mencatat hal-hal yang penting. Oke, baik. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan, unsur-unsurnya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Lalu apa sih teks cerita sejarah itu? Apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu apa itu teks cerita sejarah? Oke, baik, mari kita mengenali informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, jadi teman-teman, sebelum mengenal ke teks cerita sejarahnya, kita harus tahu dulu nih apa itu definisi dari sejarah itu sendiri. Sejarah itu merupakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu dan tersusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari berbagai peristiwa. Nah, sejarah juga menjadi pelajaran bagi setiap orang agar dapat mengambil hikmahnya dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, jadi sejarah itu singkatnya merupakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, kemudian sejarah juga dapat kita ambil hikmahnya ya. Nah, lalu apa itu teks cerita sejarah? Nah, jadi teks cerita sejarah itu merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan fakta kejadian masa lalu dan menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Nah, jadi teks sejarah itu di dalamnya menceritakan fakta yang telah terjadi. Singkatnya, teks cerita sejarah itu merupakan fakta yang terjadi di masa lalu yang dikemas dalam bentuk teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah juga biasanya berisi tentang asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Nah, contohnya misalnya teks cerita sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi teks cerita sejarah itu menjelaskan tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Seperti itu. Lalu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah? Nah, jadi teman-teman, dalam teks cerita sejarah itu ada nilai-nilai yang terkandung, sehingga kan pada pengertiannya tadi, teks cerita sejarah itu merupakan peristiwa di masa lampau yang bisa diambil hikmahnya. Nah, jadi sebelum mengambil hikmahnya, kita pasti sudah tahu nih nilai-nilai apa yang ada dalam teks cerita sejarah itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu di sini ada 6. Nah, yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan tata pergaulan antar manusia atau nilai hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Yang kedua itu ada nilai moral. Jadi nilai moral itu dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan seperti etika dan perilaku. Nah, jadi nilai moral ini dapat memberikan kita sebuah ajaran tentang etika, perilaku, dan juga moral ya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu merupakan nilai yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Nah, jadi nilai budaya itu merupakan nilai berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut ya, atau juga nilai budaya berdasarkan pola pikir masyarakat ya.
Nah, selanjutnya itu ada nilai agama. Nah, nilai agama ini adalah nilai yang berkaitan dengan norma-norma agama. Yang selanjutnya itu ada nilai psikologi. Nah, apa itu nilai psikologi? Jadi, nilai psikologi itu adalah nilai yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokohnya atau batin yang ada di dalam teks cerita sejarah itu ya. Kondisi kejiwaannya bagaimana gitu. Lalu yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku manusia yang baik, dewasa, dan bermanfaat. Jadi, nilai pendidikan ini berisi nilai-nilai yang bermanfaat, nilai-nilai yang baik, atau perilaku-perilaku yang baik. Nah, selanjutnya, teks cerita sejarah ini dapat kita susun kembali berdasarkan nilai-nilainya. Nah, jadi menyusun kembali nilai-nilai dari teks sejarah itu akan membentuk sebuah teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah dapat kita tulis kembali menjadi teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, untuk lebih memahami tentang teks cerita sejarah, teman-teman dapat membaca teks cerita sejarah yang berjudul Kemerdekaan Indonesia pada halaman 14. Nah, jadi pada halaman 14 itu terdapat teks cerita sejarah yang berjudul Kemerdekaan Indonesia. Nah, di teks cerita sejarah itu menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia, bagaimana peristiwanya, bagaimana apa saja yang terjadi, siapa saja yang berperan, atau di mana saja, pada tanggal berapa saja. Nah, teman-teman dapat membacanya di teks sejarah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur teks cerita sejarah. Nah, jadi struktur teks cerita sejarah itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu merupakan bagian awal dari teks cerita sejarah itu ya. Jadi biasanya tentang pembukaannya dulu. Nah, yang kedua ada urutan peristiwa atau rekaman sejarah yang pernah terjadi. Nah, urutan peristiwanya itu biasanya disampaikan secara kronologis. Nah, kronologis itu secara berurutan ya, teman-teman. Yang terakhir itu ada reorientasi. Apa itu reorientasi? Nah, jadi reorientasi itu merupakan bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari si penulis cerita sejarah itu. Ya, jadi opini si penulis itu diceritakan dalam teks tersebut. Nah, pada bagian ini juga penulis bisa menulis apa saja yang bersifat komentar ya. Jadi bersifat lebih ke opini ya, teman-teman. Jadi komentar pribadi. Nah, komentarnya juga bisa berupa ajakan atau sebagainya yang masih berhubungan dengan teks cerita sejarah tersebut. Nah, jadi misalkan teks sejarahnya tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, si penulis bisa berkomentar tentang seputar teks cerita kemerdekaan Indonesia itu ya. Dari situ pendapatnya si penulis, nah bisa dicantumkan di situ ya. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat langsung bertanya melalui grup kelas masing-masing, atau teman-teman dapat menghubungi melalui pesan pribadi. Oke, nah seperti itu. Sebelum kita menutup kegiatan belajar hari ini, ada tugas nih untuk teman-teman. Nah, jadi tugasnya itu teman-teman baca sebuah teks cerita sejarah yang ada di modul halaman 9. Kemudian diamati bagian-bagiannya atau struktur teks sejarahnya nih, misalkan orientasinya yang mana, urutan peristiwanya yang mana, reorientasinya itu yang mana saja. Nah, setelah teman-teman selesai menganalisis, oh saya sudah dapat nih orientasinya yang ini, reorientasinya yang ini, urutan peristiwanya yang ini. Nah, teman-teman salin teksnya ke dalam tabel yang sudah disajikan pada halaman 12. Nah, di sini misalkan bagian orientasi. Nah, pada kutipan teksnya teman-teman bisa menuliskan bagian orientasinya yang mana saja, lalu urutan peristiwanya yang mana saja, dan reorientasinya yang mana saja. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas bahasa Indonesia selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar ya, teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.